tamatlah, selesailah, bubarlah kerajaan Majapahit yang pernah gagah, yang pernah hebat ketika Raja Haimuruk Pati Gajah Mada sampai ke Filipina, sampai ke Sri Lanka, Majapahit semua Nusantara ini, sampai ke Filipina, Majapahit semua. Bubar tanpa diteror, tanpa diperangi, tanpa takbir, nggak ada. Ringkat cerita, tidak lama berdirilah awwalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa itu Mamlakah Demak bin, rajanya siapa? Abdul Fattah alias putranya Brawijaya V. Bapaknya kaget, anak ujuk-ujuk yang minggat tadi jadi raja Islam. WA ke anak yang satunya, Prabu Sriwijaya di Palembang. Palembang dulu namanya Kukang. Kukang itu bahasa Cina, mananya artinya pelabuhan besar. Kukang itu, sekarang Palembang itu. Nah, sana anaknya satunya lagi. Jinbun saiki jadi raja Islam. Bagaimana pendapat kamu? WA-nya direply, dijawab. Ayahanda yang saya hormati, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Kaget bapaknya. Di samping itu lama-lama orang Jawa, rakyat Majapahit ikut Demak. Karena kalau ikut Demak dipanggil santri. Kalau ikut Demak, santri artinya orangnya budi pekerti baik, gak pernah bohong, gak pernah sulaya janji, tepat, omongannya santun, kelakuannya lempeng, gak ngamuan itu santri. Aduh, sholatnya khusyuk, kelakuannya lempeng, santri dulu tapi. Kalau santri sekarang santri proposal. Akhirnya rakyat Majapahit ikut Demak, ingin dipanggil Ada lagi rahasia lagi. Agama Hindu itu menggunakan kasta. Jadi manusia itu berkasta-kasta: Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Nah, lapal ingsun apa? Aku ya. Itu hanya boleh dipakai oleh Brahma dan Satria. Ingsun, raja. Kalau orang kecil kayak ente ini, kawulo alit, budak kecil, salaman nggak boleh, salaman dengkul yang dicium, bukan tangan. Iya, sampai sekarang Raja Jogja tuh kalau rakyatnya menghadap cium dengkul, bukan cium tangan. Bukan level cium tangan tuh, dengkul yang cium. Nah, tidak boleh menggunakan kata ingsun. Orang kecil kayak ente menggunakan kata ingsun, tangkap dan ramil ente. Tidak boleh. Datang wali songo ulama, nawaitul wudu'a, niat sopo? Na usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo? Nawaitu soma godin, niat sopo? Itu kata orang Jawa. Seumur umur boleh ngomong isun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong isun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena ingin menggunakan lapal. Akhirnya Brawijaya V sendirian, ditinggal rakyatnya lah, masuk Islam. Dengan masuk Islam Brawijaya V, tamatlah, selesailah, bubarlah kerajaan Majapahit yang pernah gagah, yang pernah hebat ketika Raja Haimuruk Pati Gajah Mada sampai ke Filipina, sampai ke Sri Lanka, Majapahit semua Nusantara ini, sampai ke Filipina, Majapahit semua. Bubar tanpa diteror, tanpa diperangi, tanpa takbir, nggak ada. Kata orang Jawa malah ngomong sirno ilang kertaneng bumi. Kerajaan Majapahit ditelan bumi, ilang karpe dewe, hilang dengan sendirinya. Lah ilmunya mana? Ilmunya orang Jawa yang sakti itu. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang hentikan lumpur lapindo nggak bisa itu. Istiwota nangis-nangis, besok tambah demen nyemburnya, tambah. Ya Allah, tambah nemen malah nyemburnya lumpur lapindo, paling si Gosok udah nangis sudah. Jadi tanpa peperangan hilang Majapahit. Itu namanya hikmah. Tadi kawinnya sah nggak tadi?
kawinnya berjalima dengan muslimah tadi sah apa tidak? Tapi punya anak laki-laki yang nanti akan jadi raja Islam dan menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit. Ya Allah. Itu namanya Ada lagi satu lagi contohnya biar Prabu Siliwangi namanya Kuncaningrat. Mendengar ada ulama, ada orang bawa agama baru Islam di Rengas Dengklok. Orang Cina namanya Hasanuddin. Karena baca Qur'annya enak dipanggil Syekh Kuro. Kuro itu kori maksudnya. Ya, berangkat dari Bogor bawa pasukan, saya bunuh itu Syekh Kuro itu. Sampai di sana ada kutilang sedang baca Quran. Kuning, tinggi, langsing. Suaranya enak, cantik, kuning, seksi, langsing. Aduhai. Lagi baca Quran. Si raja ini jangan akan membunuh, malah klepek-klepek. Langsung lamar. Itu saya saja, namanya Subang Larang namanya. Namanya siapa? Nah, ini harus jangan lupa. Putri Ki Gede Tapa dari Cirebon. Ya silakan dikawin tapi kamu harus masuk Islam. Oke, masuk Islam. Wasyahadat. Tapi ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih, maksudnya tasbih. Yaudah saya cari pasar, nggak ada. Ada di sana di Mekah. Udah saya berangkat ke Mekah. Keluar dari rumahnya Syekh Kuro, pinggir pantai, hong. Biasanya bisa terbang, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang, macet. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu sudah masuk Islam, kalau mau terbang, bismillah dulu baru hong. Nurut dia, bismillahirrahmanirrahim, hong, terbang. Tidak lama datang buat tasbih, kawin dengan Subang Larang. Konon wafi riwayah, raja ini murtad atau tidak semangat Islamnya. Islam nggak semangat, nggak semangat lah, kurang semangat Islamnya. Tapi punya anak namanya, alhamdulillah pada tahu ya, Prabu Kian Santang alias Sunan Rahmat Suci alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Ki Maung Keling. Wah. Kuburannya di mana? Di Garut. Ini nanti yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat. Kecuali Patih Pucukumun tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan dengan pengikutnya suku Baduy di Malimping di Lebak Banten. Sampai sekarang itu agamanya Karuhunan Sunda. Tidak Islam tapi nggak akan ganggu Islam. Pengikut dari Pucukumun. Jawa Barat menjadi Islam semua oleh Sunan Prabu Kian Santang, Sunan Rahmat Suci gara-gara kutilang kuning. Udah gitu aja lah, nanti syukron, mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah irsyadat dari Akhil Azizul Karim, Ketua Wilayah NU Jawa Timur, Haji Marzuki Mustamar. Insyaallah nahnu nastafid min ilmih. Kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wa ya'khudhukum lima fihi shalah wal khair wa huwal fiqhul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.